Halo semuanya, hormat saya kepada Bapak dosen pengasuh mata kuliah Sosiologi Terapan, serta teman-teman sekalian yang saya mulia banggakan. Perkenalkan, nama lengkap saya Epifanis Jole, NIM 1703030059. Saya mahasiswa semester 7, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya kuliah di Udana Kupang. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis saya terkait kapitalisasi dan monetisasi COVID-19. Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester 7 pada mata kuliah Sosiologi Terapan. Baik, kita langsung saja. Jadi teman-teman, COVID-19 ini memunculkan banyak fenomena berupa fakta sosial. Salah satunya adalah fakta tentang analisis kapitalisasi dan monetisasi. Analisis ini menimbulkan banyak isu-isu menarik tentang kejadian-kejadian tertentu yang pada umumnya tidak nampak sebagai isu-isu yang real terkait diagnosa pasien COVID-19. Dalam hal ini ada sebagian informasi menarik yang sesungguhnya bukan suatu yang real atau benar adanya, tetapi terkesan mengada-ngada. Isu-isu tersebut disebarkan oleh rezim-rezim kesehatan yang mengcovidkan pasien yang pada dasarnya bukan sebagai pasien COVID-19. COVID-19 merupakan pandemi mematikan. Oleh karena itu, masyarakat seluruh dunia mengkhawatirkan keselamatannya masing-masing. Wabah ini membuat pemerintah atau para kaum elit bangsa ini dipaksa untuk mencari solusi yang terbaik untuk bisa melawan wabah mematikan ini. Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan dan juga solusi yang ditawarkan agar seluruh masyarakatnya aman dari ancaman wabah virus corona ini. Di dalam hiruk-pikuk COVID-19, rupanya nampak para kaum kapitalis yang berusaha memanfaatkan kesempatan dari ketakutan masyarakat akan wabah yang berbahaya ini. Terlepas dari realitas tentang pasien COVID-19, kapitalisasi pasar di seluruh dunia, bahkan Indonesia mulai menyusun siasat demi kepentingan pribadinya. COVID-19 ini sekarang lagi tren diperbincangkan. Bahkan pandemik ini juga seperti belum menunjukkan titik akhirnya. Meski pemerintah telah mengeluarkan banyak kebijakan yang tetapi setiap harinya pasien COVID terus bertambah, entah itu benar ataupun tidak. Semua lembaga pemerintah dirumahkan dalam arti libur yang berkepanjangan. Begitupun dengan lembaga pendidikan juga dirumahkan. Dan demi keefektivitasannya, pemerintah memberikan solusi berupa daring. Itu untuk bisa mengefektifkan kegiatan belajar mengajar mahasiswa. Yang mana daring tersebut menggunakan bantuan dari media digital. Jadi yang berdampak sangat rentan dihadapi oleh mahasiswa yang memiliki perekonomian yang sangat lemah. Jadi teman-teman, negara sesungguhnya benar bahwa jika bidang ekonomi ditutup, maka besar kemungkinan negara ini akan hancur karena kekurangan kebutuhan pokok. Oke, lanjut. Kita lanjut saja. Jadi poin pertama yang harus saya bahas di sini yaitu tentang model analisis Rocipi atau yang biasa disebut sebagai rule, opportunity, capacity, communication, interest, participation, dan ideologi. Jadi kenapa saya sebut Rocipi sebagai suatu poin pertama? Karena analisis ini berdasarkan pada analisis metode model Rocipi. Oke, baik, kita langsung saja. Jadi teman-teman, rule itu artinya peraturan, sedangkan
opportunity itu merupakan kesempatan, sedangkan capacity merupakan kemampuan, communication merupakan komunikasi, kemudian interest merupakan kepentingan, proses merupakan proses, ideologi merupakan ideologi atau pikiran manusia. Jadi saya sedikit menjelaskan tentang poin-poin penting yang ada dalam ROCP tersebut. Yang pertama, rule atau biasa disebut dengan peraturan. Dalam kategori ini kita harus memeriksa suatu perilaku masalah yang dikaitkan dengan peraturan di dalam masyarakat, ada atau belum ada aturan yang mengatur. Kemudian lanjut pada opportunity, yaitu kesempatan. Kejahatan bukan terjadi karena ada niat, tapi karena kesempatan. Sebuah peraturan mungkin sudah secara tegas mengatur perilaku tertentu, namun jika ada kesempatan untuk tidak mematuhi, aktor bisa dengan mudah melakukan perilaku bermasalah. Kemudian capacity atau kemampuan. Dalam menganalisis kategori kemampuan ini, hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, dicermati kondisi-kondisi apa saja yang berada di dalam aktor yang membuat seseorang mampu berperilaku secara sesuai dengan aturan. Kemudian yang kedua ada kondisi. Yang dimaksudkan adalah kondisi apa dalam aktor yang menyulitkan atau membuat seseorang tidak mampu berperilaku sesuai dengan aturan. Kemudian yang ketiga, seperti apa kapasitas lingkungan tersebut. Kemudian kita lanjut saja, yaitu communication atau komunikasi. Perilaku bermasalah seorang aktor mungkin juga disebabkan oleh ketidaktahuan tentang aturan, norma yang mengatur suatu perilaku tertentu. Kemudian pada poin yang berikutnya adalah interest atau kepentingan. Kategori ini digunakan untuk menjelaskan pandangan pelaku tentang akibat dan manfaat dari sebuah perilaku. Kemudian yang berikut yaitu proses atau proses. Proses merupakan kategori untuk menemukan penyebab perilaku bermasalah berkaitan dengan keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam sebuah masalah. Kemudian yang terakhir adalah ideologi. Kategori ideologi berkaitan dengan nilai dan sikap yang dianut oleh suatu masyarakat. Hal ini biasanya merupakan hasil kesepakatan yang dianut secara berkelompok dan bersifat turun-temurun. Oleh karena itu, ideologi adalah suatu hal yang berproses dalam waktu yang cukup lama, sehingga tidak mudah untuk berubah. Kemudian kita lanjut pada pembahasan yang berikutnya, yaitu terminologi kapitalisasi dan monetisasi. Yang pertama, kapitalisasi. Perlu kita ketahui bahwa kapitalisasi itu awalnya dari kata kapital. Jadi saya menjelaskan, yaitu kapitalis adalah sebutan kepada orang yang memiliki modal besar dalam ekonomi perdagangan. Misalnya, pemilik suatu badan usaha terbesar di suatu kawasan. Prinsip kapital adalah mereka akan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Kapitalis berasal dari paham kapitalisme. Kapitalisme itu sendiri adalah paham yang membebaskan pihak swasta untuk berperan dalam roda perekonomian suatu negara. Jadi pihak swasta ini biasanya adalah suatu permasalahan atau perorangan yang memiliki modal besar, baik modal berupa dana atau sumber daya lainnya. Dengan begitu, pemerintah tidak bisa melakukan intervensi pasar untuk mendapatkan keuntungan bersama. Jadi secara umum, konsep kata kapitalisasi berasal dari kata kapital dan sasi. Kapital adalah pemilik modal, sedangkan sasi adalah proses. Jadi kapitalisasi merupakan proses mengkapital. Kemudian yang kedua yaitu monetisasi. Monetisasi adalah proses mengubah apapun menjadi alat pembayaran yang sah. Contohnya adalah uang. Ini adalah cara halus berbicara tentang bagaimana membuat sesuatu yang dapat direkomendasikan. Kemudian kita lanjut pada poin yang berikut, yaitu isu kapitalisasi dan monetisasi COVID-19 terkait isu-isu pasien COVID yang di-COVID-kan menggunakan metode analisis ROCP tersebut.
Pokok permasalahannya adalah isu-isu terkait beberapa pasien COVID yang sesungguhnya bukan pasien COVID, tetapi oleh rezim kesehatan dimasukkan ke dalam kategori COVID-19. Aturan Kemenkes yang berlaku yang mengatur tentang kriteria diagnosa COVID-19 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan survei kesehatan. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Jadi itu tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 153. Jadi teman-teman semuanya, kebijakan pemerintah sudah berlaku di semua sektor kehidupan termasuk dalam menangani COVID-19. Ada banyak isu-isu terkait oknum-oknum kesehatan yang mengcovidkan pasien. Dalam hal ini pasien yang sebenarnya tidak terinfeksi COVID tetapi didiagnosa sebagai pasien COVID. Sudah banyak kabar terkait desas-desus tenaga medis yang bertindak nagap. Tidak mungkin mereka melakukan ini tanpa ada alasan yang jelas. Apa motivasinya itu yang mungkin menjadi titik persoalannya. Pada intinya kondisi kita sekarang sudah krisis. Masyarakat sudah menjerit. Sementara di level kebijakan dan wilayah medis masih banyak permainan dan akal-akalan. Ini terjadi karena ada kesempatan-kesempatan dalam memperhitungkan untung dan rugi melakukan hal sekejam itu. Kemampuan pemerintah menangani COVID sudah berada pada titik tertinggi. Artinya, sensitivitasnya terhadap COVID-19 ini semakin tajam. Kita tidak tahu apakah ada hubungan atau tidak ada hubungan sama sekali terkait isu peng-COVID yang menyebar dan membuat telinga masyarakat menjadi panas. Bagi pejabat profesi tertentu yang punya pendapatan tetap per bulan dan mendapatkan subsidi, mungkin COVID ini tidak menjadi persoalan. Namun apa kabar dengan para buruh yang berpenghasilan rendah dan tidak tetap? Bahkan untuk makan saja hanya dengan nasi dan kecap. COVID sangat berdampak pada masyarakat ekonomi lemah. Oleh karena itu, patut dipertanyakan soal isu-isu COVID tersebut. Apakah mereka memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan atau tidak? Itu merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk meluruskan yang bengkok tersebut. COVID-19 merupakan pandemi yang meresahkan banyak orang. Oleh karena itu, masyarakat dalam suatu negara harus tahu bagaimana cara mencegah penyebaran dalam memutus mata rantai pandemi ini. Masyarakat membutuhkan nutrisi pengetahuan dari mereka yang tahu tentang hal ini. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi tentang COVID-19 ini. Bukan tidak mungkin sebagian masyarakat kita sangat minim akan pengetahuan. Mereka membutuhkan komunikasi agar dapat mengenal dan memahami cara penularan virus ini dan juga cara yang ampuh untuk mencegahnya. Mereka sangat membutuhkan itu. Terkait isu peng-COVID yang beredar, masyarakat perlu tahu isu ini agar mereka jangan mudah percaya dengan vonis yang terkesan asal-asalan. Di Medan, di RSUD Pringadi pada Jumat 25 Juli tahun 2020. Saat itu ada keluarga pasien yang protes karena tidak terima keluarganya dimakamkan disebut meninggal karena COVID-19. Mereka percaya bahwa dokter pada rumah sakit tersebut telah mengeluarkan diagnosa yang salah yang menyebabkan malpraktek dan pasien mengonsumsi obat yang tidak sesuai penyakit yang dideritanya. Hal ini akan berakibat fatal karena bisa saja pasien tidak terselamatkan. Kiranya komunikasi antara orang yang berpengetahuan sangatlah penting. Besar dugaan masyarakat terkait isu-isu pasien yang di-COVID-kan bahwa ada kepentingan-kepentingan tertentu yang melatar belakangi isu tersebut. Entah apa itu yang kita tidak tahu. Sangat nampak dan jelas kapitalisasi dan monetisasilah yang menjadi biang keroknya. Isu tersebut pun menimbulkan konspirasi antar elit-elit politik. Besar harapan masyarakat agar ada solusi cantik yang ditawarkan guna
mendongkrak masalah tersebut agar tidak terjadi di kemudian hari. Masyarakat sangat memerlukan sosok yang jujur, yang tentunya transparan juga dalam hal COVID-19 ini agar tidak mengundang ketakutan yang berlebihan. Seperti sosok dokter Terawan yang mencoba menyampaikan realitas akan COVID. Dia mengatakan bahwa jangan terlalu takut akan COVID. Tidak perlu semua orang menggunakan masker, cukup yang sakit saja, karena COVID ini bisa sembuh dengan sendirinya. Kiranya pernyataan-pernyataan seperti ini bukan tidak mungkin tidak benar. Berdasarkan riset yang ada, memang itu benar adanya. Mungkin itu saja analisis dari saya. Sekian dan terima kasih.